Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Menteri Pertanian, Pak Kepala Bulog, Pak Wakil Gubernur Jawa Barat, Ibu Bupati, Kabupaten Indramayu, pertama-tama saya sangat berbahagia sekali pada pagi hari ini bisa bertemu dengan para petani maupun buruh tani di desanya mana ini? Wanasari ya? Desa Wanasari, Kabupaten Indramayu. Ya. Dan tadi waktu masuk ke sawah untuk panen tadi saya tanyakan harga gabah sekarang ini berapa tadi di Jawa berapa? 4.200 betul? 4.200 benar? Benar. Sebelumnya jatuh harganya. 3534 sekarang udah 4.200. Oke. 4.200. Enggak, ini ada kepala bulog. Supaya semua tahu ya. Kemudian panen per hektar berapa tadi? 7 ton, ada yang 8. Oke, 7 ton sampai 8 ton, itu juga bagus saya kira. Memang di Indramayu saya kira anunya memang tinggi, rata-rata hektar per tonnya. Kemudian apalagi untuk panen, kalau bersamaan tenaga untuk panennya kadang-kadang kurang, benar. Sehingga butuh combine. Di Wanasari belum ada. Pak Mentan kirim 1 ke sini. Combine. Kapan, Pak? Kapan? Ini minggu, Pak. Minggu ini, ya. Nanti saya cek. Ya. Oke. Dah, apalagi kira-kira yang ini irigasi kan masih kita perbaiki, kita bangun, nanti juga bisa mengatur air masuk dan stopnya kapan, ini akan baik sehingga pas panen tuh airnya enggak harus melimpah seperti sekarang. Saya kira bagus juga ini kondisinya. Ya. Saya senang sekali. Yang paling penting tadi harga gabahnya. Karena saya dengar harga gabah waktu jatuh tuh, ya sedih juga kita itu. Katanya karena mau impor. Yang mau impor siapa? Ada yang memang gini, jadi memang ada dari kementerian yang akan memang baru rencana impor. Karena apa? Karena pandemi COVID ini menyebabkan banyak yang kita khawatir. Nanti ini panennya bagus atau enggak bagus, banyak atau enggak banyak, sisa atau enggak sisa, stoknya di Bulog seperti apa itu dihitung semuanya, kita hitung semuanya. Tapi kan kita enggak mau resiko. Misalnya ada panen gagal karena waktu itu di bulan Desember dan Januari kan banjir di mana-mana, termasuk di sini juga kan. Nah, nanti banjirnya seperti apa, pengaruh banjir seperti apa, sehingga khawatir, ya udah, tanda tangan dulu, tapi baru tanda tangan. Kemudian dilihat, oh situasinya ternyata bisa aman, sehingga kemarin saya sampaikan udah, stop dulu, ini panen mau impor, enggak usah impor, gitu. Coba kalau pas panen impor, gabah bisa 3.000. Kita ngerti seperti itu, tapi juga sekali lagi hitung-hitungan yang tadi banjir, karena pandemi kita tuh juga khawatir kalau stoknya habis. Dan sekarang beras di dunia itu rebutan pangan semua. Ya untung kita tidak impor
Saya tadi cek ke Pak Mentan, Pak Kabulok, Pak Buas juga cukup, alhamdulillah saya kira apa. Ya memang kita ini kan ngurusnya negara, ya kan. Yang urusan masalah beras itu kan juga masyarakat yang bukan petani kan semua juga butuh semua. Kalau kurang gimana bayangkan. Itu, jadi tapi ya udah kemarin sudah kita stop, tidak impor, sudah harganya sudah 42 saya kira sudah baik. Ada yang hal yang disampaikan silakan Pak Tani atau Bu Tani silakan. Kalau ada. Saya bagi yang punya tanah di sini. Nama saya Pak Husen dari yang punya tanah di sini. Saya tuh Pak, jadi ya tadi apa yang sudah saya bicarakan bahwa kita tuh perlu mesin kombeng ini. Sebab kita tuh kalau misal pas panennya serempak, kita tuh kewalahan Pak untuk cari tenaga kerja. Apalagi kalau misalnya mending kita di sini jalannya dekat. Kalau yang di tengah di sana susah Pak. Iya. Nah terus sekarang tuh alhamdulillah memang sedari awal itu irigasi tuh nggak jalan Pak karena ada proyek. Tapi alhamdulillah dari atas itu Pak hujan tuh terus menerus. Jadi ketolong juga itu Allah jadi maha inilah. Alhamdulillah kita tuh Pak. Nah yang saya sampaikan itu aja Pak. Cuman minta komben aja lah. Iya supaya dipenuhi. Jadi jangan sampai kita tuh Pak sebab kalau kita pakai gerabagan istilahnya ada yang sampai 2-3 malam enggak ke gerabak Pak. Tuh jadi padi yang tadinya bagus kayak gini bisa hitam Pak. Apalagi kalau keserang hujan. Udah rusak sekali Pak. Udah terima kasih Pak. Tadi kan sudah saya jawab Pak Husen. Ya. Pak Mentan sudah mau kirim, Ya udah kan. Ya. Ada lagi? Silakan. Silakan. Saya dari kelompok tani Tegal Girang, Pak Dewi Sri. Nama saya Rui Ibrahim. Keluhan kita kalau di Tegal Girang apa paling ujung? Tentunya pakai mesin pompa, Pak. Sedangkan mesin pompanya udah pada rusak, saya tuh Pak. Mintanya mesin pompa air. Mesin pompa yang gede, yang kecil. Ayo gede pisan Pak yang 4 ini aja. Abot Pak gede-gedeku. Oke, dah. Karena yang 4 pasang 4 kan bisa banyak. Sekalian ya. Kelompok Ini berapa berarti pompanya? 2. Dua pompa, udah. Iya. Jangan tambah lagi. Nah, Kalau bisa minta traktor satu lagi Pak Haji di untuk Gagira kurang. Iya. Masih ada Pak. Saya sudah dapat bantuan tahun 2012 traktor 1 Pak. Sekarang sampai sekarang belum dapat Pak. Tetangga saya nyawanya. Iya. ya tambah traktor, udah. Ya. Kalian. Terima kasih Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warli Pak dari Malangsari. Kami petani Pak merasakan bahwa memang pupuk itu Pak ada Pak penuh. Cuman karena kadang-kadang petani itu seadanya yang murah tuh Pak ya Pak Presiden. Yang subsidi tuh, sedangkan petani itu kalau harga normal yang non subsidi itu 600 Pak Presiden. Ya. Kalau 230 kalau di Malangsari itu. Sedangkan yang non subsidinya itu 600. Nah, terus pupuk sih ada Pak, banyak pupuk, cuman karena petaninya yang subsidi jadi ya sedikit apa tuh ya? Tergendala masalah pembiayaannya tuh. Jadi mohon kami siap harga pupuk juga mahal tapi mohon harga padinya tuh Pak kira-kira ya seimbang kan harga pupuk karena harga padi 42 sedangkan pupuknya sampai 600 yang non subsidinya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini urusan pupuk nanti coba saya bicarakan dengan Pak Mentan di dalam rapat di Istana nanti coba solusinya seperti apa. Tapi saya tahu, saya nangkep apa yang dimaksudkan. Memang
apa biaya-biaya seperti itu kalau terlalu membebani, jadi harga gabah yang 42 pun mungkin kemakan dengan biaya pupuk yang tambahan pupuk yang ada, kita tahu. Nanti coba saya dapatkan nanti di istana. Ya saya rasa ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi nanti kapan-kapan kalau barangnya sudah masuk, insya Allah tahun depan atau tahun depannya lagi, saya ke sini sudah irigasinya sudah berbeda, Bapak-bapak semuanya panen semuanya pakai combine, nanti dan pompanya nanti biar segera dikirim oleh Pak Menteri Pertanian. Ya, saya rasa itu, Bapak semuanya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya berada di Desa Wanasari, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, untuk melihat secara langsung panen yang dilakukan di sini, dan saya melihat pertama hasil panen bagus, bisa mencapai 7 sampai 8 ton. Kemudian yang kedua, harga gabahnya juga sudah naik 4.200. Ini juga bagus. Hanya tadi ada keluhan dari para petani, misalnya harga pupuk, subsidi terutama, yang masih sering hilang pupuknya, sulit dicari. Ya, ini masukan yang baik. Dan yang kedua juga yang berkaitan dengan pada saat panen bersamaan itu kesulitan dalam mencari tenaga kerja untuk panen. Sehingga tadi para petani menginginkan untuk diberikan combine, dan tadi sudah saya iakan, termasuk traktor dan juga pompa. Semoga ini segera kita kirim, tetapi intinya kita ingin terus membangun sebuah pertanian yang semakin baik produksinya, dan kita harapkan akan menjadi sebuah ketahanan pangan bagi negara kita, Indonesia. Tentu saja kita juga ingin swasembada. Pemerintah tadi sudah saya sampaikan bahwa sebetulnya tidak senang dan tidak suka yang namanya impor beras. Tetapi karena hitung-hitungan banyak yang kena banjir, kemudian pandemi, kadang-kadang memang hitung-hitungan kalkulasi itu, waduh ini kurang, sehingga perlu tambahan untuk cadangan. Tetapi kemarin sudah kita putuskan bahwa sampai Juni tidak ada impor, insya Allah nanti juga sampai akhir tahun kalau kita tahan produksinya bagus, berarti juga tidak akan impor. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.